Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah setelah 36 tahun berdiri, di samping menjadi inkubator pendidikan, juga Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah menjadi pusat dari pergerakan ekonomi pondok itu sendiri dan para masyarakat di lingkungannya. Setelah 36 tahun, pondok pesantren harus tetap bisa menjaga keutuhan atau kemanjemukan yang ada di lingkungan pondok pesantren agar tetap terjaga dengan stabil. Untuk itu pondok pesantren selalu membuat suatu gerakan maupun upaya-upaya untuk tetap bagaimana caranya antara etnis, budaya, dan agama ini tetap berjalan harmonis. Pondok pesantren sebagai basis perekonomian, maka pondok pesantren ke depan akan menjadi lokomotif dari peningkatan ekonomi. Hal ini pun harus didukung oleh pemerintah sehingga antara pondok pesantren dan pemerintah bisa berjalan seiringan dan sejalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan pondok pesantren, umumnya di Kabupaten Pohuwato. Contoh yang hari ini telah kita kembangkan di pondok pesantren, kita telah mendatangkan BLK atau kita telah mencari terobosan dari pemerintah membuat satu BLK, lembaga kerja mandiri untuk membina masyarakat di Kabupaten Pohuwato, khususnya di pondok pesantren, agar memiliki skill dan pengetahuan yang lebih dari yang telah kita berikan di pondok pesantren dalam sisi pendidikan keagamaan dan budaya. Juga ada koperasi pondok pesantren telah kita kerjasamakan dengan pihak Bank Mandiri, Bank Indonesia dan Bank Mandiri untuk ke depan kita mendukung kegiatan dari ekonomi syariah yang hari ini festival ekonomi syariah itu telah digaungkan di Indonesia untuk supaya masyarakat yang berlatar belakang keagamaan maupun keislaman itu lebih mengenal apa itu bentuk ekonomi syariah, sehingga nggak pernah masuk. Kasihan orang tua kalian, kerja banting tulang cari uang buat kalian sekolah. Terus gini balasan kalian, kalian nggak kasihan? Bagaimana dengan masa depan kalian? Kalian ini udah kelas 3 loh. Kalau nggak lulus gimana? Lihat mereka bertiga, rajin masuk, rajin ngerjain tugas. Udah kayak kalian, keluyuran aja kerjaannya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Berhentilah menyanyi sendu tak menentu tentang gunung-gunung dan batu, mega-mega dan awan kelabu, tentang bulan yang gaduh, dan tentang kita yang bernafsu. Kau bilang bergeraklah, aku bergerak kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, aku memegang prinsip, kau tuduh aku takut. Kau suruh aku toleran, kau bilang aku pelit. Menghisap sebatang lisan, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkat berak atas kepala mereka.
Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, ku aman. Sebenarnya dari dulu kalau kita melihat santri, kita tidak pernah mempersiapkan secara khusus agar santri ini bisa melawan gerakan radikalisme, tidak pernah itu. Tapi itu muncul secara alamiah saja, karena beberapa bahan ajar dan juga bacaan-bacaan wajib santri-santri itu memang mengarah ke sana. Misalkan kalau kita itu membaca kitab Riyadhus Shalihin misalkan, di kitab Riyadhus Shalihin itu ada salah satu bab yang menjelaskan tentang tidak bolehnya berlebihan dalam beragama. Nah, di sana nanti kita mengambil kesimpulan bahwa agama yang paling bagus itu adalah agama Islam yang mengajarkan sisi wasatiyah atau sisi tawassut, sisi tawazun dan lain sebagainya. Nah, jadi saya rasa ajaran wasatiyah yang lahir dari pesantren, dari kitab-kitab klasik, dari khazanah-khazanah Islam yang kita jadikan bahan wajib ya, bahan ajar yang wajib di pesantren, itulah kemudian yang membuat atau yang membentuk karakter santri yang secara otomatis dia akan menolak faham-faham ekstremisme misalkan. Karena dia meyakini bahwa agama itu harus menebarkan kemaslahatan bukan hanya untuk orang Islam, tapi kemaslahatan untuk seluruhnya. Nah, karena itu kita membuat berbagai macam kegiatan dan berbagai macam hal-hal yang mendukung ke arah itu. Misalkan kita belum lama ini membentuk Pusat Studi Islam dan Humaniora. Ya, Pusat Studi Islam dan Humaniora karena kita harap santri ini ke depannya bukan hanya terbiasa dengan kajian-kajian klasik di pesantren, tapi juga mulai membuka diri dengan paradigma dan pemikiran-pemikiran baru, filsafat, kesenian, sosiologi, dan sebagainya. Itu semua kita akan kenalkan. Dan juga tentu saja idealnya santri juga diajarkan wawasan yang berkaitan dengan ekonomi misalkan. Karena kalau menurut kami, kunci peradaban itu kita melihat 4 sahabat Nabi yang utama. Ada sahabat Abu Bakar di situ, ada sahabat Umar, Utsman, Ali. Sahabat Abu Bakar mencerminkan kebijaksanaan dan itu harus dilatih dengan organisasi. Karena itu kita melatih santri juga untuk bisa berorganisasi, tertib berorganisasi dengan adanya LDK dan sebagainya. Nah, yang kedua karakter Umar itu adalah ketegasan. Nah, karena itu kemudian di pondok pesantren semuanya ada aturannya, semuanya harus sesuai dengan norma-norma kedisiplinan. Nah, yang ketiga adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu melambangkan ekonomi, kemandirian ekonomi, kekayaan. Nah, ini sesungguhnya kelemahan kita saat ini, kelemahan kita yang paling terlihat di sini. Karena itu kita harapkan kita bisa secepatnya menambal kelemahan yang ketiga ini. Nah, yang terakhir kita membutuhkan sosok Sayyidina Ali yang melambangkan ilmu pengetahuan, kecerdasan. Nah, ilmu pengetahuan itu kita rangsang dengan adanya Bahsul Masail misalkan. Sudah mulai kita bentuk Bahsul Masail, musyawarah, kemudian perdebatan ilmiah dan sebagainya. Dan yang terbaru ini kita bentuk Pusat Studi Islam dan Humaniora. Gitu ya kira-kira. Ya, yang terakhir kami ucapkan selamat Hari Santri dan tentu saja buat santri-santri khususnya santri Salafiyah Syafi'iyah, selamat harlah hari lahir Pondok Pesantren Salafiyah yang ke-36. Kita harapkan hari lahir, baik itu hari lahir pesantren maupun hari santri, itu sesuatu yang bersifatnya seremonial ya. Substansinya tentu saja kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai santri, dan kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai santri Salafiyah Syafi'iyah khususnya. Dan itu penjiwaan itu harus kita resapi, kita maknai setiap hari, jangan hanya ketika di momen hari santri dan jangan hanya ketika di momen hari lahir Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah saja. Jadi kira-kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang ke-36. Selamat Hari Santri Nasional yang ke-6 tahun 2021. Selamat